Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Abdillah dari kelas MBS 21 HP, akan menjelaskan tentang Imperium Romawi dan Imperium Persia buat bahan tugas UAS yang didosenkan oleh dosen kita, dosen Dimas Anugrah. Yang pertama ialah Imperium Romawi. Peradaban Romawi kuno diawali dengan didirikannya kota Roma oleh dua pemuda bernama Remus dan Remulus pada tahun 753 sebelum Masehi. Dikenal dengan Imperium Bizantium, namun Remus dan Remulus berselisih dan pemilihan kota. Remus yang sedang membangun tembok kota Roma diejek oleh Remus. Pada akhirnya Remus dibunuh oleh Remulus yang kemudian mendirikan kota Romawi dan menjadi pendiri Romawi. Dalam perkembangannya, imperium ini berkuasa di dunia dari masa periode 27 sebelum Masehi sampai ke 1453 Masehi atau sekitar 1480 tahun, dan luasnya yaitu 5 juta kilometer persegi. Di antaranya ada Yunani, Balkan, Asia, Syria, Palestina sampai ke Afrika Utara. Dan kepercayaan atau agama yang dianut oleh Romawi ini adalah agama Nasrani. Ibu kotanya adalah Konstantinopel. Imperium ini dikenal sangat kejam, yaitu dan pola kehidupan yang sangat kacau ini yang terus-menerus dilakukan oleh para penguasa Romawi pada saat itu. Gaya hidup kehidupan beragama namun dipimpin oleh para pemimpin yang zalim yang akhirnya menjadikan agama menjadi sekedar sebuah permainan saja. Tidak sedikit tindakan asusila, melecehkan manusia, dan mempermainkan agama yang mereka lakukan selama hampir masa keberjayaan mereka di dunia. Pada umumnya, perkembangan di masa itu bisa dinilai sangat jelek jika dilihat dari sisi ekonominya. Perekonomian Romawi tidak berkembang dan tidak maju. Karena apa? Karena pemimpin mereka itu lebih suka mengonsumsi daripada memproduksi. Oke, selanjutnya ialah Imperium Persia. Dikenal dengan negeri Persia atau Kisra, imperium ini lebih besar dan megah daripada Imperium Romawi. Kekaisaran Persia pertama didirikan oleh Kores Agung atau Cyrus the Great pada tahun 550 sebelum Masehi. Imperium ini berkuasa sejak 550 sebelum Masehi sampai 651 Masehi atau 1200 tahun dengan luas 7.400 km persegi. Pada puncak kejayaannya setelah menaklukkan Mesir, kaisaran ini menempati wilayah seluas 7 juta, meliputi 3 benua Asia, Afrika, dan Eropa. Pada wilayah terluasnya kekaisaran ini meliputi dari Iran, Turki, sebagian Asia Tengah sampai ke pemukiman Mesir kuno dan Libya. Sejarah menceritakan ada peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah peradaban umat manusia, yaitu perperangan yang dahsyat yang terjadi antara kedua imperium tersebut. Bahkan Allah SWT menceritakannya langsung dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 2-6. Pada awalnya Romawi mendapatkan kekalahan, lalu setelah itu Allah mengatakan kalau Romawi akan menang atas Persia yang dijelaskan di surat Ar-Rum tadi. Beberapa tahun setelah itu menanglah bangsa Romawi atas bangsa Persia. Lalu karena Rasul ingin berdakwah ke seluruh penjuru dunia, maka Rasul ingin mengislamkan kedua kerajaan tadi. Pertama, Rasulullah SAW pun meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan surat kepada Kaisar Persia dan Romawi. Apa isi suratnya? Yang pertama, Aslim taslam ya Kisra, masuk Islam engkau wahai Kisra, kalau tidak engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Coba bayangkan, negara yang kalah perang dikirim surat untuk masuk Islam, bagaimana reaksinya? Surat Rasulullah SAW dirobek-robek. Bukan cuma suratnya yang dirobek, utusan Nabi SAW kepalanya dipenggal hingga putus. Lalu kepalanya diambil, suratnya diambil, disuruh pulang ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, Nabi membaca itu cuma tersenyum dan mengatakan, tunggu suatu saat nanti Persia akan Allah robek-robek. 10 tahun sejak Nabi mengatakan itu, seluruh wilayah Persia masuk Islam. Madinah yang merupakan negeri kecil mampu mengalahkan Persia yang besar. Saat itu pasukan dipimpin oleh seorang anak muda, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Surat kedua, Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk segera mengirimkannya ke Romawi. Isinya ialah
aslim taslam ya Heraklius, masuk Islam engkau wahai Heraklius, kalau tidak engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Berbeda dengan Kisra, Heraklius ini tidak merobek surat dari Nabi, merupakan karena ia merupakan seorang Nasrani. Begitu dia baca surat ini, dia bilang, wahai pendeta, sini kumpul semua, coba baca surat ini dari Madinah, namanya Ahmad Muhammad. Bukankah ini ada dalam kitab suci kita? Bukankah ini nabi baru? Tolong para pendeta bawa beliau ke sini, akan aku cuci kakinya dan aku ingin menciumnya, dan kemudian aku ingin pindah agamanya, aku rindu padanya. Itu kata Heraklius. Para pendeta pun tidak setuju, dan para pendeta pun meminta agar kaisar mengirimkan pasukan perang. Terjadilah perang di perbatasan yang biru antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi. Saat itu Romawi mengirimkan 450.000 pasukan, sedangkan pasukan Islam hanya 24.000 pasukan. Jika dilihat dari jumlah pasukan elit dan banyak, tapi ternyata hancur di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Persia dan Romawi dikalahkan oleh Madinah. Konflik ini berakhir ketika munculnya invasi Muslim Arab yang menghancurkan Sasaniyah serta Kekaisaran Romawi Timur dengan dampak yang sangat besar bagi kaum Muslim. Akibat perperangan berkepanjangan antara Persia dan Romawi meningkat pada sekitar abad ke-7 dan abad ke-6 sebelum Masehi, menyebabkan kedua pihak menjadi lemah dan rentan ketika terjadi kebangkitan dan ekspansi yang tiba-tiba dari Kekhalifan Muslim Arab yang pasukannya menginvasi kedua kekaisaran itu hanya beberapa tahun setelah perang Romawi Persia berakhir. Memanfaatkan keadaan mereka yang melemah, pasukan Muslim Arab dengan cepat menaklukkan keseluruhan kekaisaran Sasaniyah dan Romawi Timur. Dan setelah kemenangan yang diraih oleh kaum Muslim atas kekalahan kedua imperium, ada dua perang yang kaum Muslim lakukan, yaitu pertama ialah perang Qadisiyah yang melawan Imperium Persia dengan dipanglimakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kedua yaitu perang Mu'tah yang dikomandai 4 panglima, ialah Zaid bin Haris, Ja'far bin Abi Thalib, Abdul bin Rokhawah, dan Khalid bin Walid. Pada akhirnya pada kedua peperangan ini Islam meraih kemenangan dan lahirlah sebuah peradaban baru yang disebut atau yang dikenal Daulah Khilafah Islamiyah, yaitu pada tahun 622 sampai 1924 Masehi atau sekitar 1300 tahun. Luas wilayahnya ialah sampai 20 juta kilometer persegi, Daulah Islamiyah Nabawiyah. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.